yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Jemaah salat subuh Masjid Al-Amaliyah yang dirahmati Allah, para sakit yang dibanggakan, marilah kita bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali ditakdirkan memilih dan dipilih untuk memenuhi kebutuhan ruhani kita, melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi dan silaturahim. Mudah-mudahan aktivitas pada pagi hari ini Allah limpahkan barokah dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita syukuri nikmat yang besar ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salat dan salam kita sanjungkan ke hadirat junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya sama-sama kita bersolawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sama-sama diberikan kesehatan. Kita memilih dan dipilih oleh Allah menjadi bagian orang yang berjuang untuk menghidupkan agama. Mudah-mudahan istiqomah kita menjadi catatan amal bekal kita meraih ridho di masa yang akan datang. Karena kemarin telah berlalu, esok belum dalam genggaman kita meniti kebaikan-kebaikan dari setiap saat yang kita sadari. Hari ini alhamdulillah kita sama-sama diberikan nikmat yang besar untuk bisa memenuhi kebutuhan rohani kita, melaksanakan kewajiban ini. Karena subuhnya makin pagi, namun tetap kita diberikan istiqomah. Nah, itulah anugerah besar. Mudah-mudahan kita bisa terus diberikan rahmat oleh Allah untuk menghidupkan agama. Amin ya rabbal alamin. Kalau bukan kita, siapa lagi? Alhamdulillah hari ini kita melanjutkan bimbingan apa yang dituturkan Imam Nawawi dari sabda baginda Nabi Riyadhus Shalihin min kalam sayyidil mursalin. Pada pertemuan terakhir diingatkan satu ayat dalam surat Al-Maidah, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Siapa yang mematikan potensi seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena mereka berbuat kerusakan, mendapatkan kisos di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Siapa-siapa yang melihara kehidupan seorang manusia, maka seakan ia telah memelihara kehidupan semua manusia. Saya merenungkan riwayat ini atau ayat ini, artinya apa? Begitu kita diberikan amanah, anak, keluarga, kita memberikan penghidupan kepada mereka, yaitulah sebenarnya amal soleh yang pertama dimulai dari di rumah. Pendidikan itu mulai dari rumah, bukan kemudian kita menyerahkan pendidikan anak kita kepada orang lain. Jadi pendidikan itu dari rumah. Saat kita memberikan penghidupan bukan hanya penghidupan jasmaniah, tapi penghidupan ruhaniyah kepada yang menjadi kewajiban kita, pasangan kita, anak-anak kita, mungkin orang tua kita, itulah sama dengan memberikan kehidupan semua manusia. Jadi siapa yang bisa merawat keluarganya, sejatinya bisa merawat orang lain. Kalau masing-masing konsentrasi kepada keluarganya dan masing-masing merasakan bagaimana bisa memenuhi kebutuhannya,
baik kebutuhan lahir dan batinnya, maka saat itulah kemudian antar keluarga sudah terpenuhi, sehingga begitu keluar orang-orang saling berbagi. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan kebahagiaan dari rumahnya dan kemudian dibawa kebahagiaan di dalam masyarakatnya. Maka bagaimana kemudian ada satu riwayat baiti jannati, Rasulullah sudah menciptakan rasa nikmatnya keluarga itu laksana di surga, sehingga pembawaan rahmat di surga di dunia kemudian dalam rumah tangga di rumah, kemudian dibawa keadaannya saat bertemu dengan sahabat, bergumul dengan masyarakat banyak, berbagai macam suku bangsa, merasakan kebahagiaan. Nah, artinya apa? Mari kita tanamkan bahagia kita itu bukan hanya di masjid, di rumah kita bahagia, di masjid kita menciptakan surga, di masyarakat juga menciptakan surga. Makilah tugas kita bersama. Makanya salah satunya sekarang ada ya kemarin beberapa ada ya, problem di masyarakat. Salah satunya di warga kami itu ada bullying. Nah, ini yang saya pikir bisa jadi kita juga tanpa disadari, jadi rupanya pembulian itu terjadi juga di masyarakat kita. Bukan hanya di sekolah, ternyata di rumah tetangga kita juga ada. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana pembulian terjadi karena mengatasnamakan perbedaan agama. Ini yang jangan sampai terjadi di kampung kita. Jadi rupanya ada satu anak yang kemudian minoritas dijauhi. Anak-anak udah kan jangan nemenin dia. Kemudian karena dia beda agama. Nah, terjadi sekali dua kali rupanya. Nah, inilah kemudian kemarin saya coba hadir di pertemuan itu. Rupanya mereka sudah membahasnya. Ini off the record ya. Mungkin kedengaran yang apa-apa. Ya, saya pikir masalah itu di ranah anak-anak ya dibawa ke lingkungan anak-anak atau ke RT yang secara cukup. Jangan sampai dibawa keluar. Jadi rupanya teman-teman kita sudah dibawa di forum yang luar. Sampai sebuah satu ketika ada kejadian yang merasa dia tidak terima. Ya, akhirnya saya hadir mengatasnamakan pribadi, mengatasnamakan warga, dan juga mengatasnamakan ya boleh kelurahan RW. Jangan terlalu luas. Rupanya ada satu hal yang kemudian menurut pendengaran mereka bahwa ada anak kita yang di luar itu kemudian dalam tanda kutip tidak suka bermain dengan yang tidak sefrekuensi, satu server, satu agama. Dan itu sangat diucapkan. Nah, jadi saya pikir mudah-mudahan di kita tidak demikian. Karena di kami di sebelah sana ya banyak anak masih anak kecil. Saya nggak tahu di sini kan sudah mulai banyak. Tapi mudah-mudahan akurnya kita bertetangga jangan sampai kemudian terjadi pembulian. Ya akhirnya dibawa masuk ke ranah keluarga, orang tua. Udah mulai hari ini stop, nggak ada lagi. Akhirnya ternyata ya karena bisa jadi pendekatannya nggak tahu. Ya, saya tahu belakangan karena ternyata saya setiap Selasa sore menemani anak-anak ngaji. Ngaji Quran sudah di masjid, saya memilih ngaji fikih sama akhlak. Saya bawa fikih, Safina saya bawa. Jangan walaupun anak-anak kalau ngajarin, kalau sudah capek pagi, siang, sore, malam semua, begitu kan cuma 15 menit, ya mengerti rukun sholat, lupa lagi, rukun sholat, lupa lagi. Ya, udah nggak apa-apa terus. Nah, salah satunya saya nggak berhasil karena ternyata anak-anak yang ngaji, ternyata dia ada aja yang bermusuhan. Nah, salah satu bermusuhannya misalnya dia rupanya ada satu yang dalam tanda kutip kuat gitu. Jangan nemenin dia. Rupanya akhirnya baru dalam jalan itu udah 2 bulan WA ke istri saya dan ke saya juga. Pak, mohon bantuannya, anak saya dijauhi sama teman-temannya. Jadi keluar takut, mau sekolah takut, mau main takut. Nah, sehingga begitu saya ngaji ternyata teman main juga. Ya diamprokin aja dengan bahasa anak-anak. Orang tua mau saya ikutan. Ternyata akur kok, bagus kok.
Nah rupanya itu sudah kebablasan, sudah bertahun-tahun, tapi penyelesaiannya belum. Rupanya nggak pernah ditemukan. Saya nggak dengar karena tadi beda ini penanganan. Akhirnya begitu kemarin saya enggak bilang, anak-anak walaupun beda nggak bakal ngerti. Begitu dia ketemuin diamprokin, orang katanya malamnya soalnya berantem, besoknya masih main lagi bareng berdua. Ya sebenarnya nggak masalah. Hanya saja kita tetap anaknya harus kasih tahu, orang tuanya nggak usah terbawa perasaan. Nah kita juga sama. Makanya saya sering kalau anak kecil berantem karena masih suci fitrah bersih, kemarin berantem besok juga akur lagi. Tapi kalau sudah tua berantem sekarang, ibu-ibu belum tentu kayak 3 lebaran Bang Toib akur. Nah ini makanya mudah-mudahan mari kita juga berperan biar jangan sampai adem-adem. Jadi maksudnya ternyata saya baru tahu ya Allah sampai sudah anak. Menurut saya itu besar karena mereka sudah masuk ke bawah forum mereka. Saya bilang nggak boleh kesan terlalu jauh Pak. Ini masalah anak aja diobrol. Begitu lu orang terlalu pada main handphone karena aku kok. Tapi terlalu berputar. Nah itu merasa sensitif. Nah jadi mohon mungkin ada masalah-masalah di wilayah kita, jangan sampai ada wilayah ada hal seperti itu diselesaikannya terlalu besar keluar. Padahal kalau anak-anak ya dimasalahkan dengan anak-anak juga cukup. Remaja ya dengan remajanya. Nah baru orang tua. Mudah-mudahan kampung kita jadi mendapatkan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang kemudian wa an abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dahu wa shabbaka baina asabihi. Rasulullah SAW bersabda, dari Abu Musa radhiyallahu anhu telah berkata bahwa baginda Nabi mengucapkan atau bersabda, al-mu'minu seorang mukmin, orang beriman terhadap mukmin lainnya kalbunyan, seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, yang satu dengan yang lain saling menopang, saling mengokohkan. Wasyabbaka baina asabi'i, dan Rasulullah menjalinkan antara jari-jari. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini. Jadi menjalinkan itu jari-jari maknanya bukan katakan asabi itu jadi makna begini. Ini Rasul. Tapi ada yang saling ikat. Jadi pertama ini kita tuh saling mengokohkan, nempel gitu. Nah kemudian baru dari jari-jari ini dijadikan satu, saling mengikat. Maka kemudian kenapa kemudian wasyabbaka baina asabi, Rasulullah nih maksudnya apa? Kita tuh seperti gini, kita bersama-sama. Nah setelah itu masing-masing itu satu, boleh baru kita ikatkan, kita kokohkan satu dengan yang lain, sehingga saling tererat, saling mengikat. Nah inilah hati kita diharapkan. Ya, insya Allah Masjid Al-Amaliyah, saya juga dapat alhamdulillah sharing dari keberkahan dari proyek pembangunan. Pak Ustaz memberikan pengalaman di sini yang luar biasa. Alhamdulillah ada tercermin. Salah satunya ya kita membangun keluarga kita, sesama keluarga, sesama masyarakat untuk gotong royong berjibaku memberikan bagian tadi, sebagaimana kita karena kebutuhan kita saling membantu satu dengan yang lain. Nah, salah satu alhamdulillah bisa memberikan MBT, makanan bergizi tukang. Makanan bergizi tukang. Nah, tadinya mau menduplikasi ke sana sudah berjalan, cuma saya nggak ngerti mekanismenya, makanya gue mudah-mudahan Pak Selamat bisa mengkondisikan. Nah itu alhamdulillah kearifan di sini mungkin bisa belum tentu sama juga dipraktekkan di tempat yang lain. Di Rahmat itu belum tentu. Nah, nanti juga sama di sini.
ayat hadis ini mengingatkan kepada kita komitmen kita menjadi orang yang beriman dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisinya kita tahu, oh iya kita sama beriman. Maka kemudian jangan saling centang perenang, malah disuruh oleh Nabi kita itu seperti bangunan yang satu sama lain saling menopang. Bisa jadi ada kekurangan di satu sisi, kita bisa melengkapi di sini. Jangan kemudian karena bangunan, seperti kalau kita jadi bagian mana? Bangunan itu satu sistem, nggak bisa mengatakan yang paling bagus itu adalah menara di atas kubahnya, enggak. Yang bagus itu jendelanya, ya semua tersistem dari fondasi, interior, eksterior, dan semua bangunan. Nah kita punya bagian di mana? Sama dalam kepengurusan juga sama, dari A sampai Z, satu sistem yang terikat satu dengan yang lain. Artinya apa? Keindahan di luar melihat kita, ya semua bersama-sama, bukan karena 1-2 orang saja. Jadi kita sama-sama, maka kemudian betul kalau di riwayat sebelumnya jangan sampai kita membuka aib satu dengan yang lain. Kita disuruh kemudian kita saling menopang. Oh ada kekurangan dalam diri seorang, ya kita masuk jadi tambal sulam. Kita bisanya ini, ya ambil bagian untuk menjadi sisi bangunan ini. Maka saya pernah kesuksesan satu perusahaan itu bukan karena pinter bosnya, enggak juga. Namun apa? Ya karena semuanya sudah loyal dari A sampai Z-nya. Coba kalau misalnya satunya bermasalah, tukang satpam yang nggak mau jaga, bisa jadi nggak masalah. Ada tamu lalu lalang, nggak benar. Atau kemudian tukang satu bagian tertentu nggak mengoperasionalkan dengan baik, maka terampil semuanya. Nah salah satunya saya bahwa sama semua sistem kehidupan. Jadi ini digambarkan. Maka kenapa kemudian bangunan itu ada pondasi, ada dinding, ada tiang, ada atasnya, tutupnya, ada kemudian sanitasinya, itulah bagian. Bisa jadi kita punya peran di mana. Apa yang kita lakukan bisa berperan, ya itulah menjadi nilai kemanfaatan buat yang lain. Al-mu'min lil mu'min, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Semoga insyaallah kita sudah memahaminya dan kita ambil peran sebagai orang beriman kepada orang beriman yang lain. Wa anhu, dari riwayat yang sama Abu Musa radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma hu nablun falyumsik aw liyaqbid ala nisariha bikafihi ayyusiba ahadam minal muslimin minha syai'un. Sampai diajarkan Rasulullah begini, apa siapa yang berjalan ke satu tempat dari masjid kita atau dari pasar kita, kemudian seorang itu membawa anak-anak panah yang tajam, maka hendaklah memegang atau menutupi ujung-ujungnya dengan telapak tangan, sebab dikhawatirkan akan mengenai seseorang dari kaum muslimin dengan sesuatu yang dibawanya tadi. Makna simboliknya ya bisa jadi kita bisa maknakan pada konteks yang lain. Jadi Rasulullah mengajarkan tuh, sampai diajarkan di kita ke pasar masih yang bawa panah atau mungkin bawa golok, bawa jalan dulu, bawa pedang, ya tutupi ujungnya, jangan sampai menyakiti orang lain. Artinya apa? Sama kita juga. Di konteks sekarang kita bukan membawa pedang, bukan membawa anak panah. Bisa jadi jangan sampai kita itu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, juga apa yang kita bawa, jangan sampai membuat orang itu ya tadi iri, dengki. Maka kenapa salah satu riwayat kenapa ibu-ibu itu boleh kemudian berjamaah ke masjid, tapi dengan beberapa salah satu aturan dalam fikih, jangan berpakaian yang berlebihan, artinya seronok gitu,
Dan kemudian jangan memakai parfum-parfum yang sangat menyengat. Sehingga apa? Nah itu jadi nanti cemburu sosial. Nah kita juga sama. Nah salah satunya kalau bisa dicontohkan, kalau kita kemana, jangan sampai apa yang kita lakukan itu, ucapan kita, tindakan kita membuat orang tersinggung. Itu secara sederhana. Kalau dulu kan boleh orang berangkat ke masjid masuk dengan pelana, masuk jalan, ya memang alatnya begitu. Kalau sekarang ada yang bawa celurit gitu kemana, enggak kan? Nah sekarang bawa apa yang membuat kita tidak kemudian mengganggu, melukai orang lain? Ya bisa jadi ucapan kita dijaga, pakaian kita dijaga, jangan sampai kemudian menjadikan orang lain kita bisa jadi timbul sifat-sifat yang lain iri. Nabi diajarkan begitu. Wa anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'ilul jasadi fis sahari wal humma." Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apa? Perumpamaan gitu. Al-mu'minina, orang-orang yang beriman, fi tawadihim. Ada yang mengatakan dalam hal yang apa? Welas asih, sayang menyayangi. Wa tarahumihim, dan saling kasih mengasihi. Kemudian wa ta'atufihim, dan saling ta'atuf itu sudah lebih kepada apa? Memberi. Di situ saling iba-mengiba, empati, simpati. Ta'atufihim. Matal jasadi idastaka minhu udhun, apa? Adalah bagaikan sesosok tubuh jikalau satu anggota dari tubuh itu ada yang merasa sakit, kemudian maka tertarik pula seluruh tubuh karena ikut merasakan itu dengan berjaga atau menjaga serta tidak tidur serta merasa panas. Ya maksud itu. Kalau kita sakit gigi ya terasa juga. Mungkin saya baru sekali sih alhamdulillah, tapi baru nggak mau lagi sakit. Jadi kalau sakitnya di sini, nah gitu kan, kemudian sekali sekujur tubuh itu terasa semua, nah, itu sama. Mungkin kita ada yang bengkak kakinya, bisa jadi penat dan sebagainya. Atau satu sakit bagian tubuh, yang lain merasakan sakit. Nah itu yang dimaksud dengan bagaimana kita merasa menjalin kepekaan sosial. Kalau ada sahabat saudara sesama seorang beriman, kemudian merasa ya membutuhkan, sekiranya kita bisa bantu, ya kita bantu. Kalau kemudian mereka merasa sakit, kita tolong untuk bisa mengobati. Atau mereka kemudian dengan keperluan apapun, kita bisa sama-sama meringankan menjadi beban. Nah, itulah yang kemudian zaman dahulu saling seperti itu. Bisa jadi sekarang berkurang. Orang masing-masing individualis sampai misalnya tetangga satu dengan yang lain juga nggak tahu. Nah karenanya maka ketika kita di dalam kehidupan seperti ini masing-masing mementingkan kehidupannya sendiri, ya kita tahu antu bihukukillah atau antu bihukuki alaihim. Kita disuruh tahu bagaimana kewajiban kita dan juga watas'alullah alaihim. Kita juga minta sama Allah apa yang menjadi haknya kita. Jadi kalau bisa di dalam dunia sekarang ini orang sendiri-sendiri, kita nggak tahu orang bagaimana butuh atau tidak, sakitnya baru ketahuan kalau ada di grup gitu kan. Ada mohon doanya, tiba-tiba ada yang bilang karena nggak sosialisasi, sakit aja sampai rumah sakit lama baru beberapa hari ketahuan. Nah kita juga sama. Seyogianya kita andai saja kita nggak bisa seperti itu, kita punya kewajiban. Apa kewajiban kita? Tunaikan apa yang menjadi kewajiban kita, kewajiban kepada diri,
keluarga, tetangga, sanak famili sebagainya, dan juga kita minta sama Allah apa menjadi kebutuhan kita. Sehingga orang-orang yang tahu kewajibannya, yaitulah maka ulama mengatakan orang yang soleh seperti apa? Orang yang tahu kewajiban dirinya kepada Allah dan kewajiban dirinya kepada sesama. Tugas kita ya tunaikan kewajiban kita. Ada tetangga, apa yang menjadi kewajiban kita? Kewajiban kita bertetangga, kanan kiri kita, kepedulian. Nah ini bab tentang ta'zim hurumatil muslimin, bagaimana kita menjunjung kehormatan orang-orang Islam, dan kita menjelaskan bagaimana saling atau kewajiban kita dengan mereka, kewajiban kita dengan diri sendiri. Nah kalau kita merasa, Rasulullah menggambarkan seperti jasad, bila satu sakit merasakan, yang lain merasakan sakit. Bila satu panas, yang lain juga merasakan panas. Sehingga apa? Jangan sampai hati kita senang melihat orang susah, dan kemudian susah melihat orang senang. Nauzubillah min dzalik. Kita diajarkan, Nabi menggambarkan dengan sederhana kalimat seperti itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah SAW ada satu kebiasaan adalah mencium Al-Hasan, cucunya baginda Rasul. Wa indahu Al-Aqra bin Habis. Nah bersamanya ada kemudian Al-Aqra bin Habis. Kemudian apa? Faqala Al-Aqra. Jadi ada sahabat melihat dan kemudian bertanya, innani asyarata minal wadi ma qabbaltu minhum ahadan. Ya Rasulullah, saya itu punya 10 anak, tapi saya belum pernah melakukan seperti yang kau lakukan, mencium anak-anak. Kemudian Rasulullah fanadhara ilaihi Rasulullah SAW. Kemudian saya melihat Rasulullah melakukan seperti itu. Kemudian faqala man la yarhamu la yurham. Siapa yang tidak menaruh rasa kasih sayang, ulas kasih kepada sesama, maka Allah tidak memberikan kasih sayang kepada kita. Nah, contoh yang sederhana, Rasulullah ternyata suka dengan anak-anak kecil. Nah, salah satu yang dimaksud, nah ini jangan sampai dimaknain nanti ada yang lagi viral gitu kan. Mencium itu bukan juga tadi. Tetap Rasulullah mencium punya kadarnya, yang punya ikatan ruhani. Yang dicium adalah Husain, Hasan. Bisa jadi ada dulu siapa yang anaknya dulu siapa? Anaknya Zaid bin Sabit apa? Zaid bin Harithah ada. Anas. Iya, jadi salah satu Rasulullah senang kepada anak-anak kecil. Salah satu ketika ke cucunya sendiri, bagaimana kelihatan Rasulullah itu sangat sayang banget. Makna diciumi ya tetap ya standarnya orang Arab, dia itu cium paling ke dahinya gitu. Nah kalau sekarang saya lihat ada viral itu kan, kemudian sampai mencium ada balita yang kemudian sampai, nah itu saya lihat secara keruhanian, secara tabiat umumnya aja ya tidak patut dilakukan. Kita aja nggak begitu. Nah makanya saya jadi ingat perilaku seperti itu dalam bahasa psikologi itu penyakit. Ada orang yang kalau ada orang cerita ibu-ibu kalau bisa lihat bayi itu pengennya apa? Nyubit gitu kan. Ada yang pengennya jita, ada yang pengen apa macam-macam. Nah, kalau sampai melakukan begitu ya bisa jadi itu penyakit. Kok milih-milih gitu kan? Milihnya ke anak perempuan. Kenapa nggak anak laki-laki? Nah, Rasulullah mengajarkan anak laki-laki. Artinya apa? Ya secara normalnya jangan sampai itu penyakit, tapi ke bawah sampai tua begitu. Nah itu harus dihentikan. Makanya alhamdulillah, oh ternyata ya itu jadi pengingat buat kita yang nggak boleh, gitu kan. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ada perubahan. Jadi salah satunya, nah kita buat kita nih. Makanya saya juga diajarkan. Ya kalau tradisi kita dulu dari kecil, mungkin saya juga termasuk.
ayah ibu saya juga saya tidak lupa waktu kecil, tapi minimal saya diingatkan. Saya diajarkan salaman itu ya dari kecil. Begitu datang mau kemana ngajak salaman, salim gitu kan. Masih ketemu orang yang tua kita anak kecil salim. Makanya saya kalau anak-anak saya ajarin itu salaman. Kalau begitu saya enggak salam gitu, ke masjid. Kemudian dia ada salim Pak Gofar salim. Artinya apa? Ya hanya sekedar itu. Nah kita juga sama. Bisa jadi kalau kita ke orang tua kita, nenek kita ada waktu dulu, terus saling sama nenek, ya seperti itu. Nah, ya sebaik-baiknya saat paling nenek kita, neneknya atau siapa, ya kita cium keningnya, cipika-cipiki, ya itulah sewajarnya. Nah ternyata di tradisi Arab ya tidak demikian. Salah satu pelopornya Nabi Muhammad. Bagaimana mengajarkan ke anak yang lebih kecil sayang, ke orang yang dewasa bersahabat. Maka di sini jangan sampai kata Nabi, orang yang tidak memiliki rasa kasih sayang itu kepada sesama, benar Allah tidak memberikan kasih sayang. Nah makanya ada satu riwayat apa tuh? Nadharu wajhil man nadharu wajhil waladi ilal walid atau walid ilal walid. Jadi siapa yang memandang wajahnya anak, atau siapa yang orang tua memandang wajah anaknya biwajhi syukri, dengan wajah penuh rasa syukur, senang, karena dari wajhi Nabi, maka dia seperti memandang wajahnya kita Rasul. Dan kita melihat anak sendiri bagaimana rasanya. Maka biasa saya bilang, ya tadi, oh ya zaman sekarang ya tadi, kadang ya saya kalau bisa ada gambar-gambar ya, kita tuh kan orangnya egois tuh kalau dapat gambar kita lihat ada sayanya apa enggak gitu kan. Kalau nggak adanya kitanya dilewatin aja. Bisa di grup tuh ada nggak kitanya, kalau nggak ada ya biasa, tapi kalau ada ya berarti kita ada. Ya sama, hati kita tuh sebenarnya merasakan, kita pengen tahu, hadir. Jadi kalau misalnya kita kepada orang lain, kepada anak-anak, nah contohnya Rasulullah adalah kebiasaan beliau bagaimana sayangnya kepada cucunya, dengan pelukan, dengan kasih sayang, dengan saya pernah lihat tuh ada ulama yang kemudian kalau ada anak kecil beliau cium, dia cium lagi, saking hormatnya. Kenapa? Dia merasa itulah tanda kasih sayang, mengajarkan. Kenapa? Bisa jadi dengan kehormatan hatinya, ini adalah sosok manusia yang mungil, yang dosanya nggak ada, yang bersih suci. Bisa jadi begitu kita mencium tangannya juga menjadi kehormatan bahwa kita mendapatkan kebersihan, rahmat dari Allah SWT. Dan yang kecil menghormati yang tua dengan penuh taklim, menunjukkan bahwa kita saling mendapatkan rahmat, keberkahan dari kebaikan amal soleh orang yang kita hormati. Maka saya dapat kabar misalnya kita sekarang diajarkan bagaimana anak-anak itu suruh salaman. Minimal saya kalau berangkat sekolah salam, pulang sekolah salam. Kita juga sama. Ya mungkin kita pulang kerja assalamualaikum, atau pulang dari mana? Ya minimal samperin. Kalau anak kita nggak nyambut, mulai kita samperin, salam lagi. Kemudian kita cium tangan. Maka saya udah begitu anak saya kerja saya ajarin. Begitu datang bagi main handphone, kita terus samperin, lepas dulu salam. Kenapa? Bisa jadi mereka nggak konsen. Ada orang tuanya datang, nggak ngerti dia siapa. Nah kita mulai, kita yang mengajarkan. Jangan sampai, dan makanya saya dapat kabar juga. Dulu masih ada ulama membedakan. Ada jadi kalau di kampus itu ada yang mahasiswa yang santri dan ada mahasiswa yang kemudian tadinya basicnya menyebutkan ormas NU-an, santri NU dan santri Muhammadiyah gitu. Kalau orang Muhammadiyah kan nggak biasa cium tangan. Nah tapi sekarang saya baru dapat kabar lagi pembaharuan. Rupanya ada salah satu kita itu dosen di Muhammadiyah. Alhamdulillah Tuhan sekarang enggak. Mahasiswa itu pada salaman sama dosen ya. Jadi salaman tuh sampai cium tangan. Wah ini berarti sudah menular kebaikan. Bagaimana mereka hormat
bukan hanya ke waktu dia mondoknya, tapi kemudian sampai dibawa ke kampus dia hormat kepada gurunya, dosen. Sekarang sudah seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan anugerah atau diberikan rasa kasih sayang Allah. Kenapa? Memulai kita merasakan hormat kepada siapapun. Nah, salah satunya ini Rasul mengajarkan kepada anak-anak, anak kecil, keluarga kita sendiri, baru kepada orang lain, kepada anak siapapun. Makanya kita disuruh peduli. Jangan sampai anaknya yang diumbar ini anak siapa, malah kita nggak tahu. Ya udah minimal tahu, oh itu anaknya ini. Jadi kalau main, oh iya, kita tahu, saling mengingatkan. Jangan sampai kalau ada anak berantem kita diam, gitu kan? Ya, kita tuh kasih sayang kepada mereka. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima nasun min al-arab ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu ataqabbalu nasibiyanakum faqala na'am qalu lakinna Allahi ma nuqabbil faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au amliku in kana naza'a min qulubikum rahmah. Sampai seperti itu. Ada beberapa orang dari kalangan orang Arab pedalaman datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, adakah Tuhan suka mencium anak-anak Tuhan? Rasulullah bersabda, iya. Mereka berkata, tetapi kita semua ini demi Allah tidak pernah mencium anak-anak itu. Rasulullah bersabda tadi, adakah saya dapat mencegah sekiranya Allah telah mencabut sifat belas kasihan dari hatimu semua. Nah, jangan sampai kalau kita salah satunya rahmat Allah yang berikan kepada kita adalah ketika kita juga bisa menyayangi anak-anak, pembinaan pendidikan kerohanian. Nah, salah satunya saya di bab awal ketika Rasulullah SAW disebut oleh yang mengutus putra anaknya Zainab yang sedang sakit, Rasulullah sudah doakan. Begitu sampai di utusan yang kedua datang lagi, hampir sakaratul maut, kemudian Rasulullah SAW menggendong anaknya yang baru lahir, kemudian Rasulullah kok, jadi merasakan bagaimana prosesi sakaratul maut si bayi. Rasulullah meneteskan air mata. Nah, orang-orang itu nggak biasa, dia mati aja, karena biasa mungkin perang dan sebagainya, hawanya panas. Rasulullah meneteskan air mata. Ya Rasulullah, apakah engkau meneteskan air mata itu karena ridho dengan kematian seorang? Ya enggak. Yaitulah rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Nah, tidak semua tangisan itu menandakan tidak ridho, tapi tangisan itu bisa jadi Allah berikan kelembutan hati kita. Maka salah satunya adalah sekali-kali kita merasakan nikmatnya bersyukur dengan tangisan, dengan tetesan air mata. Mungkin ketika terhenyak mengalami rasa syukur dan kemudian diuji, ya udah kita tetap. Salah satunya adalah ditandai dengan menetesnya air mata. Jadi jangan sampai kemudian itulah orang Arab pada umumnya, ya dia nggak pernah mencium anak, nggak kenal anaknya. Karena apa? Bisa jadi. Nah, makanya guru saya pernah, ya bisa jadi karena istrinya banyak jadi nggak hafal semua. Kesini lah, jadi kesini, nggak tahu. Nah, bisa jadi seperti itu. Namun ya kita yang punya anak, ya bisa jadi sekarang yang sesuai masih ada yang kecil. Nah, saya kecil, mungkin yang lain kalau ada yang masih kecil, ya kesempatan. Kadang kalau sudah dewasa itu masing-masing. Ya, tapi kita tetap ajarin, walaupun sudah dewasa, nah salah satunya saya diajarin guru saya, kalau kita masuk, assalamualaikum kencang. Waalaikumsalam, masuk. Begitu mana mereka minimal kalau mereka ya baru jawab salam, kita samperin salam. Salah satunya apa? Menjalin ikatan rahmat, kasih sayang itu yang kadang tidak terbina. Walaupun kalau sudah gede, sudah punya, kita lupa. Ya tetap kadang bisa jadi salaman kita dengan anak kita, mungkin dengan istri kita. Bisa jadi kita sering gak? Istri kita sering salam gak? Pak, masih sering. Alhamdulillah. Kita pulang dari masjid, cium tangan, gitu kan. Kemudian kita berangkat kalau cium tangan, apalagi kalau habis bulanan gitu kan. Nah misalnya, ya boleh apapun, tapi kalau bisa sering kayak itu, berarti salah satu walaupun mungkin gak kayak orang barat ketemu cipika-cipirio kita, yang mungkin kalau nanti bisa jadi kaget. Ini lebih amat katanya, habis ngaji subuh nanti mulai hari ini assalamualaikum bos, kemudian diciumin, oh kenapa nih? Wah ini kumat nih air. Tapi ya itulah salah satu rahmatnya. Ya tapi mulai salam,
Karena apa? Kadang jarang. Satu saat saya di perkotaan, ya mereka sudah ya salaman itu ya, mereka jarang. Waalaikumsalam ya Allah, gitu aja. Ya saya lihat sendiri. Waalaikumsalam. Oh gitu. Artinya mana kita? Tapi ke cucunya enggak, Waalaikumsalam. Tapi ke anaknya enggak tuh, yang udah tua. Padahal ya saling hormat tetap. Nah mudah-mudahan salah satu kita pendekatannya ya kita minimal kita salam. Lagi ngapain kak? Salam dulu. Misalnya lagi belajar, lagi baca, lagi apa? Ya udah sampai kadang ya anak kita salam itu doang. Ya kita masuk kan. Nah setelah itu kita ngapain? Kadang anaknya nggak sapa. Ya udah kita capek lelah bu. Assalamualaikum kita samperin. Ya salam. Nah saya lihat jadi kadang kita udah nggak deket. Mereka sudah punya dunia sendiri, tapi kita harus bisa melakukan pendekatan yang salah satunya bagaimana mengajarkan salaman. Jangan sampai tadi kalau sekiranya kita tidak mencium mereka atau memberikan Allah mencabut rasa kasih sayang kita kepada mereka dalam hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Pada bagian akhir sama redaksinya wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarhamun nas la yarhamullah. Ya la yarhamuhullah. Siapa yang tidak menaruh kasih sayang, ulas kasih kepada sesama, maka Allah tidak memberikan kasih sayang. Maka mulailah kita berilah kasih sayang, rahmat. Makanya ulama itu memandang umat dengan pandangan rahmat, kasih sayang. Kita juga sama. Bagaimana ke istri kita, ke anak kita, ke tetangga kita, perlu dengan kasih sayang. Insya Allah saat itulah Allah memberikan rahmat kepada kita, hati kita yang kemudian satu sama lain saling hormat menghormati dan kemudian menjadi rukun di rumah tentram, keluar rumah juga tentram. Nah salah satunya sama kita sering rahmat. Makanya kenapa? Musafahah, salaman itu menggugurkan dosa-dosa kita. Sehingga apa? Bukan hanya tangannya yang berjabat tangan, begitu senyum kita mereka bertatap wajah, melihat wajahnya, menjadi endorfin keluar, yang ada adalah kita tentram. Ketemu siapapun ya minimal sifat, hormat, salam. Nah salah satu kasih sayang seperti itu. Dicontohkan Nabi, mulailah. Kenapa kemudian gak nanya ke dewasa? Makanya kenapa? Apakah Rasulullah mencium orang yang dewasa? Karena apa? Kalau sudah dewasa nanti lain lagi maknanya. Tapi kenapa anak kecil? Karena apa? Mereka masih bersih. Kita disuruh didik mereka. Karena polanya kalau ketika kita berikan kasih sayang kepada anak kita itu, nanti rahmat yang Allah berikan kepada kita, rasa kasih sayang itu nempel kepada anak kita, anak kecil itu, dan pun mereka memiliki rahmat kasih sayang kepada sesama. Oh iya. Kalau misalnya di rumahnya dia mendapatkan rahmat kasih sayang dari orang tuanya, di luar dalam tanda kutip sebenarnya dia sudah, kalaupun dia tidak mencari kebutuhan, harapan dari orang lain untuk menghormatinya, menyayanginya, karena apa? Di rumahnya sudah nyaman, aman. Makanya kenapa problematika anak-anak di luar bermasalah? Karena bisa jadi mulai dari rumah. Rumahnya juga ada masalah karena satu sama lain kurang menjalin kasih sayang. Man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Siapa yang tidak menaruh kasih sayang, ulas kasih kepada sesama, maka Allah tidak memberikan kasih sayang. Mudah-mudahan kita merasakan kasih sayang Allah sepanjang hayat di kandung badan, ditularkan kepada yang lainnya. Alhamdulillah. Monggo ada yang mau nambahin? Ingat kita tadi subuhnya jam 4.